Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudir Ma'had Al-Wasilah Al-Hadithah Lit-Tarbiyah wal-Ulum Al-Islamiyah, Rais Syurtah fi hadhihi al-mantiqah, Majlis al-Asatidzah wal-Muallimin, Ahibbai wa a'izza'i fillah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-laylah al-mubarakah. Fi hadha al-waqt al-qasir sa'atakallam amamakum wa uhki qissatan ukhidhat min kitab al-hamqa wal-mughaffalin. Kana al-a'rabi yusalli salat al-jama'ah, salat al-isha ma'a al-imam. وكان الإمام في الركعة الأولى يقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة فقرأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فانصرف الأعرابي من صلاته. انصرف بمعنى خرج من صلاته. وبعد الصلاة وبعد انقضاء الصلاة وبعد ختم الصلاة قال صاحبه يا أعرابي لماذا انصرفت من صلاتك، لماذا خرجت من صلاتك؟ فقال الأعرابي انصرفت من صلاتي، خرجت من صلاتي لأن الفيل أكبر من البقرة. Kumaha tuh damang? Limadha taskutun? Ana akhtabiru al-lughah al-arabiyyah. Kenapa diam? Saya sedang menguji bahasa Arab. Ada orang Arab Badui baru masuk Islam. Habis itu dia sholat Isya. Imamnya rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Habis itu rakaat kedua imamnya baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Arab Badui ini keluar dari sholat jamaah. Selesai sholat, kawannya nanya, kenapa kamu keluar dari rakaat kedua, kan sholatnya belum selesai? Li'annal fil akbar minal baqarah. Karena gajah lebih besar dari sapi. Disangkanya rakaat kedua itu ayatnya lebih panjang. Dia baru masuk Islam. Ini judulnya tertawa yang tertunda. Kisah itu disebutkan dalam buku Al-Hamqa wal-Mughaffalin. Hamqa orang dungu, Mughaffalin orang bego. Jadi jangan sangka kiai, ajengan, guru itu bawaannya serius saja. Seolah-olah dia sedang di depan api neraka jahanam. Nabi juga ada bercandanya, tapi tidak bohong. Tidak boleh dusta. Nabi itu juga bercanda. Hatta badat nawajizuhu. Nabi tertawa hatta sampai badat kelihatan nawajizuhu gigi gerahamnya. Tertawa sampai nampak gigi geraham. Gimana tuh ketawa sampai nampak gigi geraham? Sekarang nggak bisa pakai masker. Suatu ketika ada orang, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Kenapa kamu binasa? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan ya Rasulullah. Orang yang berhubungan di siang Ramadan dia mesti puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, kamu mulai ulangi puasamu 2 bulan berturut-turut. Kata dia, sedang sebulan aja saya nggak tahan, apalagi 2 bulan.
Kalau begitu kamu mesti sedekah fakir miskin 6 orang. Sittina miskina. Kata dia, aku pun fakir miskin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengambil kurma, makanan pokok mereka waktu itu kurma, diberikannya ke orang ini. Ini aku bagi kurma, kamu pulang ke kampungmu, bagikan ke orang yang paling miskin di kampungmu. Kata dia, akulah yang paling miskin di kampung itu ya Rasulullah. Tertawa Nabi, kata Nabi, pulang kasihlah ke istrimu. Jadi Nabi itu dakwahnya lembut, penuh dengan kesantunan. Ada masanya dia marah, sampai dia berkunut 1 bulan, kunut dengan laknat. Allahumma la'an bani fulan, Allahumma la'an ri'al, Allahumma la'an usayyah, Allahumma la'an. Ketika dia kirim da'i itu dibunuh. Maka Nabi baca kunut nazilah 1 bulan. Ya Allah, laknatlah bani ri'al, laknatlah bani zakwan, laknatlah bani usayyah. Tapi kalau dalam keadaan tenang, Nabi tidak seserius itu, guys. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati. Hadis riwayat 2. Pertama, Al-Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Yang kedua, Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berpegang kamu kepada Quran, berpegang kamu kepada hadis. Apa isi Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Tak cukup hanya iman dan takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Mesti ada wasilah. Jadi beruntunglah yang sudah mendaftar di Al-Wasilah. Itu dalam Quran. Bagaimana dengan dalam hadis? Siapa yang membaca doa ini, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Al-Quran menyuruh kita berpegang kepada wasilah, hadis pun menyuruh wasilah. Lalu kenapa tidak mau datang ke Al-Wasilah? Allahu Akbar. Jadi kalau dalam masjid, kalau tangannya mau tepuk tangan, diganti ke mulut. Allah. Hebat anak-anak wasilah. Zaman saya dulu waktu di pesantren, kalau ada ustadz ceramah, semuanya tawadhu. Tapi di Al-Wasilah semuanya. Masya Allah. Cuman enaknya kalian di Al-Wasilah ada santri perempuan. Kami dulu 1.800 laki-laki semua. Kalau mau ngeliat perempuan, hari Ahad pagi sampai maghrib, nenek-nenek jenguk cucu. Kalau mau lihat tiap hari ada di dapur tukang masak. Tapi di Al-Wasilah nih Masya Allah, bangunannya cantik, adem, sejuk, rapi, makanannya enak. Jadi bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah, belajar yang serius bahasa Arab, hormat ke kiai. 6 tahun tamat dari Al-Wasilah, dapat beasiswa ke Harvard University, dapat beasiswa dari ke McGill University Kanada, dapat beasiswa dari ANU. ANU itu apa Pak Ustaz? Australian National University. Loh, kok nggak ada yang ke Mesir Pak Ustaz? Anak pesantren ke Mesir biasa, Beb.
Kira-kira kalau anak Wasilah ini tamat pesantren Al-Wasilah ikut tes polisi, lulus nggak Pak Kapolsek? Lulus kata Pak Kapolsek. Dites dulu. Dites. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi angkatan laut Pak. Bisa berenang? Enggak. Nggak lulus katanya. Oh, anak pesantren cerdas. Jadi saya ikut angkatan laut nggak lulus karena nggak bisa berenang. Iya. Itu angkatan udara nggak bisa terbang lulus. Dadanya sehat karena di pesantren tidak merokok. Yang di luar cabut. Perempuan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Mereka di luar sana cabut, main ke mall, pacaran, hancur babak belur. Tapi kalian terjaga, terpelihara. Bersyukur, doakan pendiri pondok. Setiap sholat, pondok ini menjadi pondok yang menjadi tujuan anak-anak umat Islam. 200 santrinya bisa ditanggung gratis makan, minum. Di tempat lain batuk aja bayar 3.000. Kalian bisa luar biasa. Maka bersyukur, ini nikmat besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat. Pergilah kalian ke kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor. Di lampu merah orang jualan tisu. Mereka jualan tisu bukan mau beli mobil, bukan mau kaya, mau makan. Tidak bisa sekolah. Kalian bisa sekolah. Syukur. Ini anak-anak sudah bersyukur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang sudah diceramai tidak juga bersyukur, ikat, campakkan ke laut. Tak ada guna dia hidup, buat semak-semak dunianya. Sadis Ustadz ini ya. Itu tidak sadis, itu namanya memberi motivasi. Saya kira pesantren Al-Wasilah tak punya masalah. Masalah dia adalah terlalu banyak yang daftar. Sampai dia tidak punya tanah. Maka hai tuan-tuan baron, tuan-tuan takur yang banyak punya tanah, memangnya kau mau mati ruang kuburmu selebar lapangan sepak bola? Serahkanlah tanahmu ke pesantren Al-Wasilah supaya kau mendapat amal jariah mengalir. Kau yang kaya, tanahmu luas, tidak mau mewakafkan tanah, akhirnya kau mati, tanah itu dijual istrimu, dia nikah dengan brownies. Akhirnya kau mati dimakan cacing tanah. Tapi kalau kau wakafkan ke Al-Wasilah, pagi, petang, siang dan malam mereka baca Quran, mengalir pahalanya. Saya sedang makan tadi, saya dengar Allahumma arhamna bil Quran. Itu dari sini tadi suara. Asli. Di tempat lain flash disk. Luar biasa. Makanya nanti kadang kita di masjid-masjid itu Sallallahu ala Muhammad. Begitu saya masuk ke masjid, ternyata sound system, pakai CD, diambil dari YouTube. Tapi di Al-Wasilah asli, live, luar biasa, adem, tenang, sejuk. Padahal orangnya ramai. Biasa kalau ramai ini panas, sejuk, habis hujan. Masya Allah. Cuman Qurannya berantakan, berserak. Saya pernah ceramah di masjid, Qurannya rapi, rupanya nggak pernah dibaca. Di Al-Wasilah Qurannya berantakan karena Qurannya dibaca. Ini adalah generasi-generasi yang Quran. Saya disuruh kultum, kuliah 7 menit, ini udah lewat. Masya Allah, teh manis pun datang. Bismillah. Kenapa di Jawa Barat itu tehnya tidak dikasih gula?
pahit. Pernah saya tanya itu, kenapa di Jawa Barat teh? Dijawab mereka, karena orangnya manis-manis. Hebat. Masya Allah. Nanti sebelum diupload ke YouTube, yang bagian tadi dipotong. Takut ditonton istri saya. Kalian tidak usah pikirkan yang itu. Kalian belajar saja yang serius. Tamat dari Al-Wasilah, S1, S2, S3, S-Doger, S-Cendol. Setelah kalian kaya raya, sukses, bisnismen, jadi kapolsek, jadi polisi, jadi tentara, maka insya Allah bingung kalian untuk memilih mana yang akan kalian nikahi, saking banyaknya yang daftar. Saya biarpun sudah tua begini, masih banyak tuh yang nulis di komen-komen, Ustadz jadikan aku yang kedua kan. Padahal saya udah nikah, padahal saya sudah tua. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini kan? Betul nggak? Jadi tak usah kalian pikir-pikirkan itu, tak usah. Yang penting kalian serius saja belajar. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Pulang ke rumah ditanya, kunaon ya teh? Nggak tahu, sudah lupa. Tetap bahasa kita, bahasa ibu kita. Jangan pulang kampung bicara dengan orang kampung pakai bahasa langit. Pulang dari pesantren ceramah dalam rangka dekadensi meningkatkan prestasi, maka kita perlu kolaborasi. Apalah? Bicaralah dengan orang kampung dengan bahasa kita. Berdialog dengan kita. Saya sebetulnya di mana-mana kalau saya ceramah saya tidak pakai kursi, saya berdiri. Supaya tidak merasa ada kiai ajengan yang tidak kita hormati. Lalu kenapa hari ini Ustadz duduk? Kursinya lembut. Tak boleh nyuruh Ustadz berdiri. Yang boleh itu Ustadz yang nyuruh santri berdiri. Berdiri. Masya Allah. Maksud saya Masya Allah itu ternyata saya salah pakai sorban. Mestinya tadi pakai warna. Tapi itulah indahnya warna-warni. Ada hijau, ada merah. Yang saya maksud warna-warni bukan homo, bukan LGBT. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan pikiran, serius belajar, berprestasi. Saya mau ke Mesir Pak Ustadz. Berangkat ke Mesir. Kamu? Saya nggak tertarik ke Mesir Pak Ustadz. Terus saya mau bercocok tanam, masuk IPB Bogor. Saya masuk teknik Pak Ustadz, ITB. Pokoknya di kedokteran Pak Ustadz, masuk fakultas kedokteran. Bisa di UI, bisa di UGM, bisa di UII Yogyakarta. Saya tidak paksa kalian mesti ke Mesir. Pokoknya anak saya mesti ke Mesir. Oh nggak bisa begitu Pak. Kalau kau paksa dia ke Mesir, dia tidak mau ke Mesir, nanti dia pulang bukan jadi dia Nabi Musa, jadi Fir'aun dia. Silakan aja dia mau jadi apapun. Insya Allah sebagian kalian jadi polisi. Razia. Pas razia di jalan, datanglah orang nggak pakai helm, pakai peci. Kenapa kamu nggak pakai helm? Helm itu bid'ah Pak Polisi. Saya ini di pesantren 6 tahun. Saya ngerti itu apa bid'ah. Kamu ini belajarnya di mana? Jadi kalian akan cerdas. Ditempatkan di suatu kampung sebagai kapolsek. Amin. Amin. Kelahi di masjid gara-gara jenggot. Yang satu mengatakan, kamu berjenggot seperti kambing. Yang satu lagi ngamuk, kamu nggak pakai jenggot, nggak berkumis, seperti anjing. Akhirnya anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi.
Maka datanglah Bapak Kapolsek yang lulusan pesantren. Berjenggot itu sunnah, tapi tidak berjenggot juga tidak apa-apa, karena ini termasuk masalah khilafiyah. Menjaga ukhuwah itu yang wajib. Udah aman, damai. Dah kambing sama anjing salaman. Akhirnya aman, damai. Yang mendamaikan polisi. Kenapa dia mengerti agama? Karena dia tamat pesantren. Jadi kalian selesai pulang ke kampung menyelesaikan masalah kampung, bukan nambah masalah. Alhamdulillah Pak Ustadz, di kampung kami dulu nggak ada masalah, tapi sejak pesantren dari Al-Wasilah pulang kacau kami. Bukan itu yang kita inginkan. Nampaknya panitia sudah gini-gini, waktu sudah habis. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Allahumma faqihhum fid din. Dalamkanlah ilmu agama anak-anak kami, ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil. Ajarkan mereka pemahaman Quran sunnah yang benar. Waj'alhum minal mujahidina fi sabilik. Jadikan anak-anak kami ini menjadi mujahid penolong agamamu, ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Waj'alhum minan najihin. Jadikan mereka sukses dunia akhirat. Barram bi abaihim. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nafi'ina li biladihim. Bermanfaat untuk negeri, agama dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf Kiai, Ustadz, banyak kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.